Halo, kami dari kelompok kuning yang beranggotakan Abtar Afifil Kaparama dari absen 6. Faiko Zaida Ramawati, absen 15. Aurida Indriani absen 17. Iqbal Prasetya absen 19. Musliatul Hidayah absen 27. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari nomor 1. Alat pembayaran non-tunai berbasis secara umum lebih dikenal sebagai electronic money. 1. Instrumen pembayaran non-tunai berbasis elektronik. A. Berbasis server. Metode pembayaran non-tunai berbasis server lebih akrab disebut e-wallet atau dompet elektronik, menawarkan kemudahan dalam pengguna, sehingga tidak heran apabila sangat populer di berbagai kalangan. B. Berbasis kartu elektronik. Tidak seperti dengan sistem pembayaran menggunakan media kartu debit dan kartu kredit, berbasis kartu elektronik mengharuskan pengguna untuk mengisi saldo terlebih dahulu. C. Internet banking. Nasabah bank tertentu dapat mengakses rekening secara online, tetapi melalui perambatan atau browsing. D. Mobile banking. Alat transaksi pembayaran berbasis elektronik ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening secara melalui smartphone. Kelebihan, transaksi lebih cepat. 2. Masalah tentang uang kembalian. Bebas masalah tentang uang kembalian. 3. Lebih praktis, bisa dibawa kemanapun. Kekurangan, 1. Adanya pembatasan. 2. Risiko hack. 3. Boros. 4. Butuh akses internet. Selanjutnya nomor 2. Kartu kredit. Kartu kredit adalah pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari penggunaan kartu ATM atau debit. 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi melalui ATM untuk penarikan tunai serta transfer antar rekening dan atau antar bank. 2. Khusus untuk kartu kredit, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi berbelanja tanpa perlu memberikan uang tunai. Resiko. 1. Resiko kartu digunakan oleh pihak lain karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. 2. Resiko penipuan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mencuri data nasabah pengguna yang tersimpan dalam kartu. Mekanisme. 1. Menggunakan tanda tangan, yaitu ada kartu kredit yang Anda serahkan ke kasir akan dilayani dengan cara menggesekkan kartu ke mesin edisi. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin ECD akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. C. Transaksi selesai. 2. Menggunakan PIN. Kartu kredit yang Anda serahkan ke kasir akan dilayani dengan cara menggesekkan kartu ke mesin edisi. B. Setelah proses pengakhiran selesai, mesin edisi akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi. C. Transaksi selesai. Pihak-pihak penyelenggara. 1. Pemegang kartu adalah pengguna yang sah dari kartu ATM atau debit. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya. Penerbit adalah bank atau lembaga selain yang menerbitkan kartu ATM atau debit. 4. Aggregator adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang merchant. 5. Pedagang merchant adalah penjual barang dan jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit. 6. Penyelenggaraan kiring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengakuisisi dalam rangka transaksi kartu ATM atau debit.
7. Penyelenggaraan akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas dan hak kewajiban keuangan masing-masing penerbit atau pengoperasi dalam rangka transaksi kartu debit. Selanjutnya nomor 3 yaitu instrumen pembayaran non-tunai berbasis kartu kredit. Kartu kredit adalah APMPK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai. Karakteristiknya, tampak depan ada 1 yaitu chip, dapat mendeskripsikan data agar dapat tersimpan lebih aman. 2. Nomor kartu, terdiri dari 16 digit. 3. Nama pemegang kartu. 4. Masa berlaku kartu kredit. 5. Logo atau nama penerbit kartu kredit. Tampak belakang. 1 yaitu strip magnetik, dapat digunakan untuk transaksi di luar negeri. 2 yaitu panel tanda tangan atau signature panel, yaitu tempat pembubuhan tanda tangan. 3. Nomor verifikasi, yaitu terdiri dari 3 digit. 4. Alamat bank penerbit kartu. 5. Nama atau logo penerbit. Kelemahannya, banyak biaya tambahan. 2. Ketagihan untuk berutang. 3. Berhubungan dengan skor kredit. Kelebihannya yaitu transaksi lebih praktis. 2. Tersedia beragam promo. 3. Pengeluaran lebih tercatat dengan baik. 4. Bisa digunakan dalam kondisi darurat. Terakhir yaitu poin kartu kredit dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Menggunakan bantuan alat berupa benda yang terbuat dari kertas dengan berbagai ukuran dan bentuk. A. Cek, sebuah surat perintah untuk melaksanakan syariah dana atas nama seseorang yang telah tertera pada cek tersebut. B. Giro, surat perintah yang tidak dipakai untuk kepentingan mencairkan dana, namun lebih kepada memindahkan anggaran dari rekening seseorang nasabah ke nasabah lain yang tertera di giro. C. Nota debit, sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu dan nominal tertentu. D. Nota kredit, mengirim maupun memindahkan saldo non-tunai pada nasabah melalui sistem clearing dengan nominal anggaran yang besar. E. Kwitansi transfer, kwitansi transfer merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis warkat atau surat berharga dari bank tertentu, berupa bukti telah terjadi transfer uang, sehingga pada kwitansi ini terdapat keterangan nomor rekening nasabah. Wesel, bukti pengiriman transfer antar kota yang dapat ditagihkan langsung pada bank penerima dana transferan. F. Telegraphic transfer, digunakan dalam kegiatan memindahkan saldo dari rekening nasabah satu ke nasabah lain, tetapi masih dalam lingkup bank yang sama. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan alat pembayaran non-tunai. Pertama, kelebihan alat pembayaran non-tunai yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel maksudnya jika kita ingin melakukan pembayaran, kita tidak perlu kemana-mana untuk melakukan pembayaran. Pembayaran juga dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa batasan ruang maupun waktu. Yang kedua, proses transaksi lebih cepat. Proses transaksi atau pembayaran bisa dilakukan secara online tanpa membawa uang dalam nominal besar. C. Tingkat keamanan tinggi. Metode pembayaran non-tunai atau payment tools telah dilengkapi password serta nomor OTP yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pengguna. Jika ponsel kita hilang, kita bisa menghubungi penerbit untuk melakukan pemblokiran. D. Mudah dan praktis. Pembayaran hanya dengan ponsel pintar dan internet membuat hemat waktu dan tenaga. E. Riwayat keuangan lebih rapi. Setiap transaksi digital akan tercatat rapi di sistem, yaitu tentang pemasukan dan pengeluarannya. F. Meminimalkan kehilangan. G. Banyak merchant telah menerima transaksi non-tunai. H. Tersedia berbagai promo dan diskon. Kekurangan, membutuhkan akses internet. Cara mengatasinya tidak ada karena internet
karena internet telah ditentukan oleh sinyalnya. Yang kedua, terdapat pembatasan. Transaksi online memiliki batasan pengeluaran dalam nominal tertentu, tetapi itu tergantung dengan penyedia layanan pembayaran. Cara mengatasinya dapat di-upgrade sesuai kebutuhan seperti contohnya di Dana. Nomor 3, ancaman cybercrime. Cara mengatasinya, menghindari link palsu yang beredar di sosmed yang mengatasnamakan perusahaan. Ada yang mau bertanya? Ada. Apa itu bedanya nota debit sama nota kredit? Kalau nota debit fungsinya sebagai penagih utang dengan cara clearing berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak. Nota debit biasanya dipakai untuk menagih utang nasabah dalam jangka waktu dan nominal tertentu. Kalau nota kredit, alat pembayaran dengan metode non tunai ini umumnya hanya dilakukan jika ingin bertransaksi dengan nominal anggaran yang besar. Pertanyaan kedua, Apa yang dimaksud e-wallet? E-wallet adalah dompet digital yang berguna untuk menyimpan uang yang digunakan untuk transaksi secara online maupun offline dengan menggunakan QR code. pertanyaan ketiga yaitu apa itu instrumen pembayaran cashless? Cashless merupakan kondisi di mana tidak melibatkan uang tunai secara khusus atau mengandalkan sebagian besar pada transaksi moneter yang menggunakan sarana elektronik daripada uang tunai. Apa yang dimaksud cybercrime? Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Pertanyaan selanjutnya, Apa kepanjangan APMK? APMK yaitu alat pembayaran menggunakan kartu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.